Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Andika Ilham dari Himasaifi Andromeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dasar-dasar pemrograman pada Python, di mana penggunaan Python di sini sangat bermanfaat nantinya baik dalam penyelesaian rumusan fisika maupun pembuatan sebuah program. Baiklah, kita lanjut. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Bahasa pemrograman ini dibuat oleh Guido van Rossum dan dikenal sejak tahun 1991. Python termasuk bahasa pemrograman yang mudah dipelajari. Sampai saat ini, pemrograman Python hampir dipakai di segala bidang, baik game, sistem berbasis web, bahkan mesin pencari sendiri. Jadi, secara umum, bahasa pemrograman ini dipakai dalam pengembangan website, pengembangan software, matematika, dan sistem dari scripting. Terus, hal apa aja yang bisa dilakukan Python? Python dapat menjadi salah satu bahasa pemrograman yang mudah karena dalam membuat server dari website misalnya, atau membuat sebuah proses dari pembuatan prototipe dari pengembangan alat ya produksi. Misalnya Anda punya sebuah mesin yang dijalankan dengan sebuah codingan, maka Python bisa menjadi pengembang dari prototipenya. Nomor 3, ada Python digunakan untuk membuat workflow di dalam pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, ada Python dimanfaatkan untuk membaca modifikasi sebuah file di dalam penggunaan sistem database. Dan yang kelima, yang sering dipakai oleh kita sebagai mahasiswa sivitas fisika adalah Python memungkinkan Anda untuk menangani big data dan menjalankan pemrosesan matematika yang kompleks. Jadi, dengan menggunakan Python, kita bisa menyelesaikan sebuah persamaan maupun sebuah studi kasus misalnya yang memiliki angka yang banyak ataupun data yang banyak juga, sehingga dengan menggunakan sebuah program yang dibuat oleh Python kita bisa mendapatkan hasilnya. Manfaat belajar Python apa sih? Nah, kalau ini kita bisa dibagi 5 kembali, yaitu Python memiliki sintaksis yang sederhana dan lebih mirip dengan bahasa Inggris. Jadi penggunaan Python itu lebih menggunakan sistem yang kita pelajari bahasa Inggris, seperti menggunakan if atau artinya jika kan, for artinya untuk, print. Jadi ada komen-komen yang dengan seperti masih menggunakan bahasa Inggris. Selama Anda bisa mengerti apa manfaat dari komen ini, Anda bisa menjalankan operasi menggunakan Python. Python dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi. Python berjalan di dalam sistem interpreter, artinya baris kode bahasa pemrograman ini akan segera dieksekusi setelah ditulis. Jadi, untuk penggunaan Python, setelah kalian sudah menulis sebuah program, lalu kalian melakukan running atau enter, maka program itu akan langsung berjalan. Yang keempat, Python dapat diperlakukan dengan cara prosedural, cara yang berorientasi dengan objek, atau cara dengan fungsional. Python memiliki sintaks yang memungkinkan pengembangan untuk menulis program dengan ringkas daripada program lain. Nah, untuk sintaks akan dipelajari di slide selanjutnya. Python syntax. Python syntax dapat dieksekusi langsung dengan mengetikkan di command line. Selain itu, Anda dapat membuat file Python di dalam server menggunakan eksistensi.py dan menjalankan menggunakan command line. Python sendiri punya standar prediksial variabel. Variabel di Python dapat berupa nama singkat seperti X sama dengan dan Y, atau nama yang lebih mendeskripsikan seperti umur, nama, alamat, dan sebagainya. Aturan persamaan variabel di Python seperti variabel tidak boleh diawali dengan angka, variabel harus diawali dengan huruf, dan variabel hanya bisa mengandung karakter alfanumeric dan karakter garis bawah. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, maka bisa dilihat dari contoh berikut ini. Baiklah, kita sudah masuk ke pembahasan contoh pertama.
Di contoh pertama itu tentang sintaks, dimana kita tinggal buka saja Python ya. Ini ada idle Python 3,9 di home screen saya. Langsung aja dibuka. Nah, berikut ini adalah sintaks, dimana di sintaks ini adalah berupa command line. Nah, command line di sini bisa diisikan beberapa codingan sederhana. Misalnya untuk yang pertama ini adalah A sama dengan 5. Nah, ini udah kedaftar. B sama dengan 4. C itu adalah sama dengan dari A dikali dengan B. Maka kita coba print dari C. Maka hasilnya 20. Misalnya juga di sintak ini juga bisa menggunakan variabel string yang nanti akan dijelaskan. Misalnya kita ganti hurufnya, D sama dengan variabel string. Nah, itu terima A kasih E. Kasih. Terus E di sini ada banyak. Maka D E F di sini sama dengan D ditambah A. Nah, ini seperti tadi penjelasan variabel bahwa ini akan terjadi error jika digabungkan dengan itu fungsi yang di atas. Maka kita coba lagi apakah masih bisa. Print aja langsung D ditambah E. Bisa juga langsung terima kasih banyak. Cuman gara-gara harusnya yang lebih tepatnya ini adalah print. Ini kita D ditambah string spasi. Nah, ini akan membuat spasi ditambah E. Maka kalimatnya akan lebih baik. Terima kasih banyak. Baiklah, kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu komentar. Komentar di sini, jadi di Python itu kalau misalnya ada suatu kata yang ingin menjelaskan, misalnya codingan ini mau dijelaskan dengan suatu komentar, maka itu bisa dilakukan. Mari kita baca deskripsinya. Sama seperti pemrograman lainnya, Python juga memiliki kode untuk menjadikan garis program menjadi komentar. Anda dapat menggunakan tanda pagar untuk menjadikan baris kode di Python menjadi sebuah komentar. Jadi misalnya kalian sudah misalnya contoh, saya beri contoh. Nah, kalau kalian mau memberikan komentar pada Python, maka kalian kasih dulu tanda pagar, misalnya cara melakukan komentar. Nah, karena udah ada tanda pagar di ujung kiri, maka tulisan ini akan berubah warnanya dengan tanda jadi warna merah. Nah, warna merah inilah yang menandakan bahwa codingan yang Anda tulis atau apa yang tadi kalian tulis di sebelum sesudah tanda pagar itu adalah komentar. Sebagai contoh, sebagai berikut. Baiklah, sekarang penjelasan tentang komentar. Komentar ini sudah seperti dijelaskan pada PowerPoint bahwa menggunakan sebuah tanda pagar dalam Python. Nah, misalkan kita gunakan lagi yang sintaks command line ini, kita A sama dengan 5 seperti yang tadi aja, B sama dengan 4, C sama dengan
A tambah B. Nah, kita bisa kasih komentar dari codingan ini dengan tanda pagar dulu. Nah, setelah itu komentarnya yaitu C adalah, bentar biar terlihat lebih baik, C adalah penjumlahan jumlahan A dan B. Nah, pada komentar ini tidak akan terbaca oleh command line, sehingga misalkan kita print dalam kurung C, dia akan tetap C. Kalau misalnya kita buat komen perintah baru, misalnya ABCD, misalnya D itu sama dengan B dikali A. Untuk saya biasakan dalam kurung, tapi tidak juga nggak apa-apa. Nah, misal kita tidak menggunakan pagar, maka kita tulis D adalah perkalian B dan E, B dan A. Nah, maka kalau kita running, maka sintaks akan invalid, sehingga codingan tidak berjalan. Oke. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu variabel. Variabel di sini adalah untuk menandakan atau bisa dibilang untuk menjelaskan sebuah persamaan misalnya, atau sebuah nilai agar lebih ringkas maupun sederhana. Ataupun juga bisa sebagai penanda, misalnya nama dari sebuah rumus yang nanti kita gunakan. Untuk aturan dari variabel ini sama seperti dijelaskan pada sintaks. Variabel ini tidak bisa diwakili dengan angka. Variabel harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah, underscore, dan variabel ini hanya mengandung karakter alfanumerik dan karakter garis bawah. Nah, sebagai contoh, misalnya A sama dengan 5, B sama dengan 6, C sama dengan A kali B. Nah, maka nilai dari 5 dan 6 dari B akan diwakilkan oleh A dan B. Selain itu, ini juga bisa ditambahin misalnya dengan sebuah kalimat yang lebih panjang. Misalnya 5 di sini kita namain nilai. Untuk membuat spasi kita pakai underscore 5. Nah, ya. Nah, ini akan bermakna sama dengan ini. Misalnya jadi kita harus merubah ini nilai 5 dikali B. Sedangkan B ini nanti akan dapat hasilnya. Untuk sebagai contoh pada Python sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh pembahasan singkat tentang variabel. Nah, seperti biasa kita menggunakan command sintaks lagi, yang command line, untuk mempermudah kita untuk menjelaskan. Nah, variabel itu tadi seperti yang dikatakan dan yang kita gunakan sebelumnya, itu harus berupa huruf kayak gini. A sama dengan 2 ditambah, misalnya ada A itu ada sebuah persamaan 2 ditambah 3. B itu sama dengan
5 dikali 3. Nah, mereka itu bisa menjadi sebuah variabel. Namun seperti kayak beberapa huruf, misalnya angka itu tidak bisa menjadi variabel. Misal 1 sama dengan 5, 5, 5. Nah, ini tidak bisa. Yang bisa juga misalnya kita mau menjelaskan bahwa rumus gravitasi, maka G sama dengan 9,8 dikali dengan T, misalnya T-nya itu adalah 5 second. Nah, misalnya kita mau menuliskan sebuah persamaan. Nah, ini kita juga bisa merangkai kata, misalnya kecepatan jatuh, misal kecepatan. Nah, kita nggak boleh pakai spasi kayak gini. Itu sama dengan G kali T. Nah, ini kita tidak bisa. Kita ini harus untuk membuat sebuah rumus ini kita harus menggunakan underscore atau garis bawah. Kecepatan jatuh maaf, bukan kecepatan jatuh ini. Jarak jatuh itu sama dengan D kali T. Nah, ya berfungsi kan? Nah, kita coba untuk print sesuai dengan kata ya. Sesuai dengan kata ini, kita copy saja biar cepat. Oh, sebentar. Copy. Nah, jarak jatuh sama dengan nilainya 49,0. Sebenarnya ini juga bisa juga, misalnya kita mau langsung print tanpa menggunakan variabel. Misalnya tanpa menggunakan variabel, kita langsung 9,8 dikali dengan 5. Nah, ini akan langsung juga dapat hasilnya. Namun untuk nanti ke depannya akan ada sebuah perumusan yang nanti akan mensulitkan kita kalau kita tidak mensederhanakannya dengan variabel. Nah, variabel itu ada untuk mensederhanakan hal tersebut. Baiklah, kita lanjut ke Boolean. Jika variabel dapat menyimpan bilangan atau juga tipe data, Boolean juga digunakan untuk menyimpan sebuah tipe data, tapi tipe data yang berbeda. Tipe data Boolean hanya berupa benar atau salah. Mungkin kalau misalnya kita sering lihat beberapa codingan dari Python, ada yang tulisannya true, dan false. Fungsi dari Boolean ini hampir sama kayak stop kontak. Jika misalnya ada suatu keadaan tercapai, maka ini akan menjelaskan bahwa ini adalah true, benar atau tidak. Nah, lanjut ke persamaan berikutnya, yaitu number. Number ini ada 3 jenis yang dalam penggunaan Python. Yang pertama ada integer. Integer ini ada bilangan positif atau negatif tanpa desimal dengan panjangnya tak terbatas. Float adalah angka positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Jadi kebalikannya dari integer dan kompleks. Bilangan kompleks itu ditulis dengan huruf J sebagai bilangan dari imajiner. Kalau misalnya dalam dibentuk menggunakan sebuah contoh, maka bentuknya seperti misalnya ini X adalah ini integer, Y di sini adalah float,
dan Z di sini adalah kompleks. Oke, kita akan masuk ke bagian contoh. Ya, untuk contoh keduanya adalah berhubungan dengan number. Number di sini ada sebuah angka, di mana angka itu kita tadi lihat pada PPT itu terdapat 3 jenis. Ada integer, kita kasih komen dulu ya. Ada integer, dalam kurung ini kalau misalnya berupa tulisan dia akan ditulis seperti in angkanya, ini ada sebuah angka number misalnya. Terus ada berikutnya ada bilangan float number. Biasanya kalau misalnya diperlukan bilangan itu harus berhasilkan float, maka nilainya akan seperti ini. Dan ada kompleks. Kompleks yang berarti imajiner. Dengan imajiner. Nah, untuk integer biasanya ada beberapa kasus sebuah hitungan kita membutuhkan nilai float. Ada beberapa kasus juga kita membutuhkan nilai integer, sehingga beberapa soal atau persamaan akan membutuhkan nilai integer. Nah, dengan ini kita memerlukan sebuah komen di mana kita harus menulis in misalnya. Nah, tulisannya akan menjadi berwarna ungu, misalnya integer dari 5,777 misalnya. Nah, atau kita coba, nah itu hasilnya akan menjadi 5. Atau ada kalanya kita membutuhkan nilai float, maka kita harus menuliskan kata itu berupa float, dimana kita bisa menuliskan ini berupa koma. 5,777 ini akan menghasilkan tetap 5,777. Sedangkan ada kompleks, mungkin saya belum pernah mencobanya. Kompleks. Nah, ini untuk bilangan kompleks, misalnya 3J tambah I. Atau kita coba saja ya, untuk coba-coba. Tambah 1. Kita tutup. I ditambah 3 aja. Mungkin cukup segini untuk bilangan. Terima kasih. Baiklah, setelah number kita lanjutkan ke command berikutnya, yaitu string. Dalam menggunakan Python saya, Anda hanya perlu menambahkan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Jadi contohnya seperti ini. Tanda kutip tunggal, ini adalah katanya, kata atau kalimat. Lalu ditutup dengan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Nah, kata atau kalimat di antara nilai variabel yang ingin ditambahkan. String ini akan error apabila disatukan dengan number. Jadi ada kasus di mana nanti string akan karena berbeda jenis. Nah, terdapat beberapa fungsi string. Yang pertama ada len. Len di sini untuk menghitung jumlah string. Lower untuk mengecilkan alfabet atau kata, atau kalimat. Upper kebalikannya dari berarti memperbesar untuk upper. Replace itu menggantikan kan. Dan yang split itu untuk katanya dipisah, kalimatnya dipisah. Dibuat terpisah.
Untuk contoh lebih lanjutnya kita lanjut pada percobaan Python untuk string. Oke, selanjutnya kita masuk ke codingan string. Kita buka lagi kembali Python ya. Untuk mempermudah kita pakai command line lagi. Oh ya, sekedar info, di sini itu sebenarnya ada dua jenis, ini yang berupa command line dan juga ada yang berupa blank kayak gini, yang bisa kita isi codingan juga. Baiklah, untuk yang string kita kasih command dulu string. String ini baru bisa kepake bila misal kalau misalnya katanya belum ada string, kita nah ini akan salah. A sama dengan 1 misalnya, ini akan salah. Nah, string ini kita membutuhkan dua hal, yaitu kutip satu atau untuk string kedua adalah kutip 2. Nah, dengan string ini juga kita bisa menambahkan kata, buat kata juga dengan string. Misalnya hari ini aku ke kampus. Nah, misalnya kita akan menggunakan kalimat ini untuk sebagai opsi contoh. Kita akan menggunakan ini, hari ini aku ke kampus. Kita bisa menambahkan beberapa komen, di mana c.split yang pertama itu split. Di sini kita akan mempelajari, kita akan coba. Maka ini akan setiap kata akan dipisah menjadi masing-masing. Terus ada c.upper atau lower, tapi kita pakai yang lower upper aja karena aku tuh upper. Jangan lupa ini. Maka katanya akan dijadikan huruf besar. Ada juga c.len untuk menghitung jumlah string. Kita coba. Mungkin saya ada salah penggunaan. Dan mungkin cukup untuk string untuk saat ini. Baiklah, kita selanjutnya masuk ke bagian operator. Operator ini melakukan operasi pada variabel dan nilai. Dalam bahasa pemrograman Python terdapat beberapa grup dari operator. Yang pertama adalah arithmetika. Ada arithmetika, di mana ini adalah untuk kayak penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lainnya. Terus ada assignment atau penugasan, di mana ini akan dengan menambahkan ini akan menjadi persamaan, seperti pada contoh operator plus sama dengan itu digabung dengan x plus sama dengan 3, itu sama dengan persamaan dari x sama dengan x plus 3. Selanjutnya ada operator dari perbandingan. Operator perbandingan ini untuk membandingkan. Biasanya perbandingan ini dipakai kalau dalam fisika, misalnya ada sebuah keadaan, di mana keadaan itu bisa lebih besar nilainya atau lebih kecil, atau lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil atau sama dengan, atau sama dengan ataupun tidak sama dengan. Contoh seperti pada gambar di sini ada x sama dengan y, x tidak sama dengan y, x lebih besar dari y, x lebih kecil dari y, x lebih besar atau sama dengan y, dan x lebih kecil atau sama dengan y. Untuk penjelasan singkatnya akan ada video pembelajaran Python seperti berikut. Ya, selanjutnya kita masuk ke codingan berikutnya, yaitu atau command atau comment yang biasa digunakan di Python, yaitu logika if dan else. Logika if ini adalah logika yang biasa digunakan dalam pemrograman. Logika ini bergantung dengan command if, jika elif untuk jika kondisinya adalah hal lain, dan else jika setiap kondisi tidak memenuhi.
Logika ini biasanya logika yang paling sering digunakan dalam sebuah pemrograman menggunakan Python. Dengan logika ini, program biasa berjalan dengan sistem jika misalnya ada sesuatu yang terpenuhi, maka ia akan melanjutkan ke perintah berikutnya. Namun jika ada kondisi lain, maka ada perintah yang lain. Dan jika else atau dalam kondisi tidak memenuhi semuanya, maka akan melanjutkan ke program atau perintah yang lain. Ya, mungkin kita masuk ke pembelajaran tentang if dan else pada codingan penuhnya. Baiklah, untuk ini adalah codingan terakhir sebagai contoh. Untuk codingan ini mungkin akan sedikit lebih kompleks karena kita akan mempelajari dari codingan yang saya buat waktu saat pelajaran kampus, yaitu menentukan arah kiblat. Baiklah, kita open dulu Python-nya. Kita open di sini, cari codingan yang kalian sudah buat. Nah, ini berikut ada codingannya. Kita tutup dulu, bentar. Nah, taruh atas, ya. Nah, kita akan mempelajari semua hal yang insya Allah kita sudah ketahui dari hal yang sederhana. Pertama, ada command. Di sini ada yang belum kita pelajari, yaitu command prompt. Prompt ini adalah untuk dari mana kita mengambil modul math dari import ini. Nah, sekarang kita lihat ini ada berupa variabel dari lintang lokasi LL sama dengan 0,78411. Cos LL tadi seperti penjelasan awal bahwa kita bisa menggunakan underscore atau garis bawah untuk melanjutkan. Cos radian LL. Radian di sini adalah sudut atau rad. Print bintang lokasi sama dengan koma. Kalau misalnya ada mau membuat sebuah string kata dulu, maka sama dengan LL. Kita masuk bujur lokasi sama, masih sama, radian juga sama. Nah, sekarang menentukan selisih bujur. Nah, ini kita udah mulai masuk ke operator dan matematikanya. Di sini kita menggunakan negatif, operator negatif, dan sama dengan BLM sama dengan BL atau bujur lokasi dengan bujur dari Makkah. Nah, sekarang kita masuk ke perumusan. Makanya kenapa kita membutuhkan variabel? Karena untuk menyingkat apa yang rumus ini kita tulis. Kalau misalnya kita tidak menggunakan variabel, rumus ini akan berlimpah ruah. Nah, ini kita pembuatan rumus. Di sini ada sama dengan, ada pembagian, operator pembagian. Sama dengan lagi integer, maka ini berarti data dari D tangki ini akan berupa integer dikali dengan 60. Round atau lingkaran atau sudut, nanti ini akan mendapatkan nilai dari sudut. Dan integer lagi digunakan integer. Print dari tangki. Itu sama dengan Inggris atan. Atan ini adalah min tan. Nah, ini untuk deki sama perumusannya. Nah, sekarang kita masuk ke perumusan if dan else. Untuk elif tidak ada karena kebetulan ini hanya ada satu jika dan kejadian yang bila tidak ada. Jadi mana if Q sama dengan lebih dari 0, maka program yang akan dijalankan adalah kiblat sama dengan 360 min Q. Dq sama dengan kiblat. Mq sama dengan dq, integer dari dq dikali 60. Sk dari round, mq, integer dari mq dikali 60, dan Q1 sama dengan sekian. Nah, hal yang akan di print adalah ini lagi dan terhadap dari kiblat dan Q1. Nah, apabila keterangan yang tadi tidak terpenuhi, maka kita menggunakan else. Nah, jadi sebelum itu ada if, apa yang kondisinya yaitu Q lebih besar dari 0 untuk if lalu kondisi lalu titik 2. Nah, kalau else langsung titik 2. Nah, ini kondisi bila if atau elif tidak terjadi. Dan jangan lupa ya, untuk if dan else dan elif itu nanti harus sejajar dengan garisnya.
Ini kan masih di step 1, misalnya kalau kita coba run modul, maka modul akan bergerak. Namun, apabila ininya tidak sejajar dengan else, maka modul akan tidak berjalan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat setidaknya untuk mencoba membuka muka Python dan juga untuk mengerjakan tugas yang akan datang. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri.